Iya baik, terima kasih Mirza yang ada di studio. Kembali lagi Smart Listener, saya Priscilla Rini saat ini berada di parkiran ya di samping Hotel Amaris Hertasning. Jadi saat ini kita berada di pinggir jalan, tepatnya di parkiran sih, dalam Ramadan on the Street bersama dengan Ener Fonse. Nah, untuk tema kita karena beberapa 2 minggu lalu ya di hari Rabu 6 April 2022 juga kita sudah hadir Ramadan on the Street masih bersama dengan Ener Fonse, waktu itu juga berada di Jalan Ratulangi. Nah, kali ini tema kita adalah yakin sehat menjalani puasa tanpa ragu bersama dengan Ener Fonse. Tentu saja bekerja selama bulan Ramadan ini selalu memiliki kenikmatan dan juga tantangan tersendiri. Karena bulan Ramadan disebut dengan bulan ibadah. Karena apa yang kita kerjakan selain berpuasa juga bernilai pahala. Nah, karena aktivitas kita di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan lainnya ini pastinya sangat berbeda. Karena mungkin untuk bulan Ramadan ini kita membutuhkan tenaga ekstra. Kalau hari-hari biasanya mungkin tidak berpuasa ya, kita bisa makan dan juga minum setiap saat. Tapi ini nanti kita akan makan dan minum pada saat berbuka puasa saja. Tentu saja kita membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya. Kita mengisi energi ketika sahur dan juga berbuka puasa. Tapi bukan berarti porsi yang kita ambil nantinya harus berlebihan. Nah, seperti apa sih pola hidup yang baik dan juga sehat dalam menjalani ibadah puasa? Kali ini telah hadir bersama dengan kita Smart Listener Dr. Risma Wahyuni selaku praktisi kesehatan. Dan juga sudah bersama dengan kami saat ini Jamaluddin Nai selaku lokal area marketing profesional PT Daria Varia Laboratoria TBK. Nah, untuk seluruh smart listener yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami dapat juga menyaksikan secara langsung acara kita hari ini Ramadan on the Street via YouTube di akun YouTube dari Smart FM Makassar. Di sana juga kita live dan nantinya kita akan memberikan hadiah Rp100.000 untuk 2 penanya terbaik. Jadi mungkin seluruh smart listener yang ada masalah selama bulan puasa karena kita udah masuk di hari ke-12 ya di bulan suci Ramadan ini. Dan mungkin ada keluhan-keluhan yang dirasakan, kemudian ada yang ingin ditanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait berpuasa selama bulan Ramadan, berpuasa sehat ya selama bulan Ramadan ini seperti apa. Boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar di YouTube dari Smart FM Makassar. Nanti kita akan bacakan dan kita akan memilih nanti 2 penanya terbaik. Oke, baiklah. Langsung saja untuk sore hari ini kita akan ngobrol bersama dengan 2 orang yang saat ini kayaknya wajahnya masih cukup segar ya. Kalau saya Gimana kayak Mas Nay? Kalau saya udah kayak mau meninggal ini. Saya nggak sahur, kasihan. Aduh. Aduh nggak sahur jadinya kayak lemes gitu ya. Lemes banget. Lemes Tapi banget. karena lagi sama Smart FM jadi harus semangat hari ini. Harus semangat ya benar-benar. Kalau dokter juga ini kayaknya kelihatannya masih tetap semangat nih. Ini hari ini dok ya. Heeh. Kayaknya sahurnya dokter nih kayaknya sahurnya lengkap deh nih. Kalau dokter kayak kelihatan baru lahir kemarin sih. saya lihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kedua narasumber saya yang Waalaikumsalam. terlihat sangat segar sekali. Meskipun mungkin Mas Nay tadi udah curhat ya nggak sahur. Tapi emang bener nggak sih dok kalau misalkan kita itu nggak sahur itu akan mempengaruhi puasa kita selama seharian? Iya, kalau kita tidak sahur itu sangat berpengaruh ke tubuh kita, ke aktivitas kita selama seharian. Karena kenapa? Dalam sahur itu kita juga tidak bisa melewatkan sahur karena sahur itu ada asupan makanan, asupan gizi yang sangat dibutuhkan. Selama kita beraktivitas bisa memberikan energi dan semangat. Jadi kita nggak gampang lemas, nggak gampang ngantuk juga. Jadi tetap segar sepanjang hari. Wow, jadi emang ternyata sahur itu penting ya harus ya karena boleh testimoni yang nggak sahur Gila, udah saya bilang tadi kayak mau meninggal saya hari ini. kayaknya lemes banget ya. Bangun sih, cuman kayak minum air putih doang. Tahu lah anak kos dok ya.
malasnya minta ampun gitu, harus masak lagi bla 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 semua. Ya udah deh minum aja niat semoga dikuatkan besoknya, habis itu tidur lagi. Tidur lagi. Sehingga eh, Mas Nay kelihatannya emang, bukan kelihatannya sih, emang benar-benar dia kayaknya lemes banget. Padahal aktivitasnya untuk hari ini cukup padat dan banyakan di luar ya, outdoor ya. Iya benar. Jadi jangan ditiru ya teman-teman ya. Kalian harus tetap sahur biar Tetap aktivitas sahur. kalian tetap lancar. Oke. Nah Dok, ngomong-ngomong soal sahur nih. Sebenarnya kalau kita sahur, makanan apa sih yang mesti kita konsumsi biar kita kuat berpuasa seharian, apalagi untuk yang bekerja? Sebenarnya untuk sahur pola makan di bulan Ramadan itu sebenarnya yang berubah itu pola makannya ya, yang dari tadinya 3 kali sehari ini 2 kali sehari. Jadi pada saat sahur kita membutuhkan asupan makanan yang bagus dari karbohidrat, protein, sayuran, buah. Cuma kan terkadang selama Ramadan otomatis asupan serat dari sayur, buah itu terkadang berkurang. Makanya kenapa kita juga perlu tambahan suplemen multivitamin supaya kita juga bisa memberikan energi. Ya, suplemen multivitamin itu memberikan energi buat kita, apalagi yang aktivitas di luar Cukup di luar padat ya? rumah itu cukup padat. Jadi kita bisa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan seperti tadi tidak seperti Mas Nay tidak lemas. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal makanan, apa sih yang perlu kita perbanyak makan pada saat sahur, Dok? Yang perlu kita perbanyak seperti biasa asupan nutrisi yang seimbang, karbohidrat jangan lupa, karbohidrat kompleks, sayuran, protein, buah, sama jangan lupa minum air Yang putih. Air putih yang banyak. Nah, air putih yang dibutuhkan untuk tubuh selama berpuasa seharian itu berapa banyak sih sebenarnya? Sebenarnya tidak ada perubahan, tetap 8 gelas. Jadi bisa diatur 2 gelas saat berbuka, 2 gelas saat sahur. Nah, selebihnya antara tarawih sampai mau tidur itu 4 gelas kita atur itu. Oke, jadi mungkin ada yang mau sahur biar kuat, dia makannya nasinya diperbanyak. Itu bener nggak sih, Dok, kalau misalkan dia lebih banyak nasinya dibandingkan ikan atau sayurannya? Kalau cara seperti itu juga salah. Yang jelas tetap seperti biasa, kita tetap perlu asupan makanan dengan gizi seimbang. Nah, kalau misal menurut kita yang seperti tadi saya bilang kan secara otomatis terkadang asupan kita dari buah-buahan, sayuran itu berkurang selama Ramadan. Kita tidak ada masalah kita menambah suplemen multivitamin buat menambah semangat, menambah energi kita untuk bisa beraktivitas selama di bulan Ramadan. Oke, nah gimana sih, Dok, caranya kita kemudian menyiasati sejumlah tantangan yang biasa kita hadapi saat masuk bulan Ramadan, yaitu kebiasaan-kebiasaan dan juga rutinitas, apalagi pola makan yang biasanya mungkin kita sarapan pagi gitu kan. Nah ini tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, ini emang selama sebulan nggak ada yang namanya sarapan gitu, diganti menjadi sahur. Nah untuk menyiasati itu seperti apa itu, Dok? Apa yang harus sebaiknya kita lakukan? Untuk menyiasati perubahan pola makan yang tiba-tiba, ya kan awalnya kan 3 kali, ini selama Ramadan 2 kali, mau tidak mau otomatis asupan cairan juga terkadang berkurang, asupan nutrisi berkurang. Jadi yang paling utama itu pada saat sahur jangan melewatkan sahur ya. Kita konsumsi asupan makanan yang sehat dan berkecukupan dengan gizi seimbang. Jadi karbohidrat yang kompleks, protein, serat dari sayur dan buah. Dan kalau merasa kurang bisa kita tambah dengan multivitamin atau suplemen. Dan pada saat buka juga jangan langsung seperti kalau kata orang sih lapar Kalap mata ya? kalap begitu. Jadi pelan-pelan minum air, terus berbukalah dengan yang manis. Nah ini sebenarnya yang banyak salah tafsirkan, berbukalah dengan yang manis. Jadi justru yang manis-manisnya lebih banyak. Oke. Justru manis-manisnya lebih banyak. Nah kalau manis-manisnya lebih banyak,
kita konsumsi setiap hari selama Ramadan yang berlebih, jadinya setelah Ramadan bisa-bisa yang naik berat badan. Iya, iya itu benar-benar, itu benar banget dok. Ada ah. beberapa, bukan beberapa sih, mostly kebanyakan orang-orang berpuasa berat badannya jadi lebih naik ya, lebih gemuk ya. Kalau masnya gimana nih? Kalau saya biasanya sih kalau puasa itu paling turun sekitar 3 kilo sih. Turun? Turun 3 kilo. Ya karena tahulah anak rantau kayak seperti apa. Ya meskipun saya orang Makassar asli ya. Cuman orang Tiwa kan tinggal di Goa gitu. Terus saya ngekos di Makassar. Jadi ya sudah makan seadanya aja. Kecuali kalau misalnya lagi di rumah kan. Oh, udah kompleks banget itu. Pokoknya kalau di rumah, tinggal di rumah ya gemuk juga sih. Kadang dalam 1 bulan itu naik 2 kilo Naik gitu. 2 kilo, bener. Karena kebanyakan gula sih emang kata dokter Oke. benar banget. Oke, jadi berarti dok berbuka puasa yang baik itu sebaiknya jangan kita mulai dengan sesuatu hal yang manis. Jadi sebaiknya kita makan apa tuh? Berbukalah dengan yang manis itu betul, tapi ini yang banyak disalah tafsirkan sama orang-orang yang namanya berlebih kan tidak bagus. Jadi kita perlu yang berbuka yang manis itu untuk menormalkan gula darah yang tadinya kan otomatis selama kita berpuasa agak turun. Nah kita menormalkan dengan yang manis-manis. Nah cuma kalau sampai berlebih terus setiap hari itu kan bisa mempengaruhi berat badan. Begitupun dengan gorengan apalagi kan kalau yang berlebih salah-salah nanti bisa meningkatkan risiko kolesterol. Yang ada kolesterol kita meningkat. Jadi maksudnya enggak masalah, berbuka yang manis dianjurkan. Tapi apalagi kan dengan kurma. Nah ini cuma kan terkadang ada orang sudah ada kurmanya, ada pisang hijaunya, ada es buahnya, ada apanya, kue-kuenya Ada sangat sirupnya. berlebih. Iya. Belum lagi kalau misalnya sudah sholat maghrib dihantam lagi sama 2 gelas es buah gitu. Nah itu mungkin yang dimaksud sama dokter kali ya. Oke, jangan berlebih lah ya. Mungkin sebaiknya pada saat kita berbuka puasa, kita awali dulu dengan buah kurma mungkin. Kalau mungkin nggak punya kurma di rumah, mungkin boleh minum yang manis-manis seperti sirup, tapi jangan berlebihan mungkin ya dok ya, secukupnya. Apalagi kan kalau biasa kan kita buka puasa enak banget nih kelihatannya, sepertinya kalau sirup pakai es batu, kita minum gluk 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 gluk, iya kan? Susu lagi. Pakai susu lagi, jadi tidak dianjurkan. Apalagi gorengan juga dok ya? Oke, berarti sangat tidak dianjurkan berbuka puasa pakai gorengan nih. Dianjurkan tapi jangan berlebih. Oh, Sesuatu oke. yang berlebih kan jadinya tidak bagus untuk tubuh. Oke, jadi boleh tapi jangan kebanyakan. Tapi biasanya pada saat kita berbuka puasa emang itu yang paling enak, yang paling nyaman, yang paling yang paling aduh kayaknya ini enak banget nih gorengan. Paling mulus masuk di leher lah. Jalan kote. Paling Jalan mulus, ya, benar tuh. kote. Nah itu dia yang jadi primadona memang saat Ramadan ya itu tadi bikin doang, gorengan. Tapi ternyata itu kurang bagus ya untuk tubuh, apalagi pada saat seharian berpuasa tubuh kita dehidrasi, mungkin lebih membutuhkan nutrisi-nutrisi yang seimbang dan juga tepat. Nah itu dia. Nah untuk sahur tadi dokter juga bilang kita membutuhkan untuk minum multivitamin. Multivitamin seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan tubuh kita dok? Sebenarnya yang paling simpel ya, yang paling banyak ditemukan itu vitamin C ya. Vitamin C, kenapa vitamin C dan B-kom? Kenapa vitamin C? Vitamin C itu kan sudah sangat bagus untuk memperkuat daya tahan tubuh kita, apalagi buat kita yang aktivitas di luar itu sangat padat. Jadi sirkulasi darah bisa lebih lancar, terus kita juga enggak gampang lemas ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa sangat dibutuhkan kita mengkonsumsi multivitamin, vitamin C dan B kompleks. Oke, nah itu dia. Ternyata yang dibutuhkan itu biasanya adalah vitamin C. Nah saat ini kalau kita ngomongin soal vitamin C, ini ada Mas Nay ini juga yang ada di sini. Enervon C ini mengandung apa aja sih Mas Nay? Untuk Enervon C sendiri itu sebenarnya ada beberapa lain ya untuk Enervon C-nya, yaitu Enervon C yang biasa yang sering kita jumpai, terus ada Enervon C effervescens yang dilarutkan dengan air, terus ada Enervon C plus untuk anak-anak, terus ada Enervon aktif. Nah sebenarnya untuk kandungan ya yang ditanyakan tadi untuk Enervon C itu seperti yang dikatakan dokter tadi adalah vitamin C. Nah untuk vitamin C di Enervon C sendiri ini ada yang 500 mg dan ada juga yang 1000 mg. Nah untuk yang 1000 mg itu yang di effervescence.
Nah untuk yang effervescence ini memang untuk diperuntukkan yang lagi sedang sakit atau lagi proses pemulihan. Sedangkan untuk Enervon C yang biasa itu untuk menjaga daya tahan tubuh sehari-hari. Nah untuk Enervon aktif ini itu untuk menjaga stamina karena dia mengandung zinc. Nah untuk Enervon C Plus sendiri ini untuk pertumbuh kembang anak-anak karena selain mempunyai vitamin C, dia juga mempunyai kandungan vitamin A, B, C, D. Wow, sangat lengkap sekali ya. Lengkap. Lengkap. Jadi kalau kita berpuasa plus bekerja, sebaiknya kita minum yang apa nih? Vitamin yang apa nih Mas Nay? Tergantung kebutuhan masing-masing sih. Kayak misalnya nih untuk yang mau menjaga stamina itu bisa mengkonsumsi Enervon aktif. Oke. Kalau untuk menjaga daya tahan tubuh itu bisa mengkonsumsi Enervon C. Terus kalau untuk yang lagi sedang sakit nggak enak badan atau lagi proses pemulihan karena kan membutuhkan kadar vitamin C yang lebih banyak ya, itu bisa mengkonsumsi Enervon C effervescent yang kita larutkan dalam air. Nah kenapa sih harus dilarutkan dalam air? Karena proses penyerapan dalam tubuh itu dengan air itu lebih cepat terserap gitu. Jadi proses pemulihannya itu bisa lebih cepat. Oke, berarti kalau untuk minum dosisnya Kalau berapa untuk banyak nih? 1 gelas aja sehari cukup. Sehari cukup ya. Kalau kapsulnya Kapsulnya 1 kapsul juga sehari itu bisa. Sehari, ya. Tapi kalau misalnya lagi sedang sakit atau lagi nggak enak udara dan radang tenggorokan itu bisa mengkonsumsi 2 kapsul. 2 tablet ya, 2 tablet dalam sehari. Dua tablet dalam sehari semalam. Oke, jadi berarti kalau lagi nggak enak badan boleh nih minum langsung 2 kapsul sekali minum Ya, untuk sahur. benar, yang penting jangan 1 gerobak ya, kasihan. Gak apa-apa sih, produk aku laku gitu kan. Iya benar. Tapi Tapi ngomong-ngomong, emang ada kejadian nggak sih dok orang kelebihan vitamin C? Ada ya pernah kasus kelebihan vitamin C? Atau Sebenarnya begini, seperti yang tadi Mas Nay bilang, vitamin C itu kalau memang untuk yang lagi masa pemulihan, lagi sakit, silahkan mengkonsumsi sampai 1000 mg. Tapi kalau yang untuk menjaga daya tahan tubuh atau untuk memerlukan tambahan energi saat beraktivitas, cukup yang 500 ml sehari sekali. Dan selalu diingatkan untuk jangan lupa tetap minum konsumsi air putih yang banyak. Air putih yang lebih biar banyak. di dalam Lebih- bisa larut. Oke, dia larut ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Misalkan kalau kita minum pagi, terus buka puasa kita minum lagi vitaminnya. Aman nggak sih? Sebenarnya seperti tadi kata Mas Neh, tergantung dari kondisi tubuh kita. Karena oke. setiap orang kan beda-beda. Misal suatu waktu Mas Neh mungkin lagi kondisi badan lagi ndak enak, terus sahur mau puasa dan berpikir sebentar aktivitas saya banyak, bisa yang sampai 2 kapsul. Kalau memang yang kapsul, kalau yang ndak ada yang apa tadi Mas Neh, yang effervescence ya. effervescent. Nah tapi kalau misal kondisi tubuh kita baik, enggak apa-apa yang 500 mg saja. Cukup 1 kapsul Cukup saja. ya, 1 kapsul. Oke, tapi ini ada juga nih, saya pernah membaca satu artikel yang mengatakan kalau kita minum vitamin C katanya itu sebaiknya jangan pada saat kita akan menuju untuk tidur. Karena sebenarnya vitamin C itu nantinya akan membantu kita untuk dapat melakukan aktivitas seharian. Jadi kalau misalkan kita minum vitamin C pada saat malam hari atau berbuka puasa, tapi dalam kondisinya sebenarnya nggak sakit sih, itu berarti vitamin C-nya tidak bekerja dengan baik ya dok ya di tubuh? Kalau dibilang tidak Atau bekerja dengan baik, nggak bawa manfaat atau gimana? kalau dibilang tidak ada manfaat, tidak seperti itu. Sebenarnya ada manfaatnya, cuma sebaiknya kalau pada saat Ramadan kita mengkonsumsinya pada saat sahur. Karena vitamin itu kita butuhkan sebagai tambahan energi untuk kita melakukan aktivitas selama di bulan Ramadan, menjaga supaya sirkulasi darah kita lancar, terus salah satu juga supaya kita tidak lemas. Sementara kalau malam kan pada saat buka kan yang paling kita butuhkan kan justru kita istirahat. Iya. Takutnya nanti kita minum vitamin pada saat berbuka, terus yang tadinya kita mau tidur, tapi karena kita minum vitamin, nah jadinya energi Strong. semakin bertambah. Jadinya yang ada jadi kurang tidur. Kurang lagi. tidur. Oh iya, jadinya begadang ya sampai sahur kayaknya itu Mas Nay. Kalau dia minum tapi dalam kondisi yang fit, terus dia minum vitamin berbuka mungkin bisa strong sampai sahur ya. Kayaknya belum ada penelitian sih Belum yang kayak ada seperti ya. itu Oke, ya. baik. Cuman ya
sesuai dosis aja deh, sesuai dengan anjuran aja deh. Karena kita kan namanya multivitamin itu ada dosis sama anjurannya. Betul. Apalagi nih kan sekarang kita masih dalam masa pandemi ya, belum menjadi endemi. Tentu saja untuk menjaga imun juga sangat dibutuhkan sekali yang namanya suplemen dari vitamin, multivitamin yang harus kita konsumsi. Dalam keadaan kita berpuasa, ditambah lagi dalam keadaan kita berpuasa, plus lagi mungkin yang saat ini aktivitasnya cukup padat, yang harus bekerja di luar rumah, yang harus bekerja cukup berat ya, yang harus kena panas matahari, berkeringat. Nah kayaknya memang pas sekali kalau Smart Listener ini mengkonsumsi yang namanya vitamin C. Enervon C adalah pilihan yang tepat karena kandungannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan mau yang dicampur di air, yang nggak mau ditelan, itu juga boleh. Nah ini kan biasanya kita sahur nih. Kadang-kadang kalau kita sahur kita minum yang namanya teh, kita minum kopi, ada juga yang minum susu. Boleh nggak sih ini vitamin, kopi, teh, sama susu kita minumnya, konsumsinya berbarengan dengan Enervon C? Gimana Mas Nay? Untuk saya sendiri pada saat kita mengkonsumsi kayak yang mengandung kafein ya, alangkah baiknya dikasih jeda dulu, maybe sekitar 30 menit. Ya paling lama, habis itu baru minum multivitamin. Takutnya kayak kalau misalnya anggaplah kita minum teh ya. Memang sih untuk Enervon itu multivitamin, tapi karena teh itu mengandung sebuah zat yang bisa menetralisir apalah gitu ya. Saya bukan ahlinya, mungkin dokter nanti bisa tambahkan. Jadi alangkah baiknya ya dikasih jeda dulu lah, baru dikasih multivitamin kembali gitu, minum multivitamin. Oke, kalau menurut dokter sendiri gimana tuh diminum? Sama dengan Mas Ne, yang pertama lalu kan kita sempat bahas kalau dengan susu, kalau bisa kasih jarak sejam saja karena kan mengganggu penyerapannya. Nah sebenarnya juga pada saat Ramadan, kafein kayak kopi itu dianjurkan sebaiknya dibatasi untuk diminum. Karena kenapa? Kafein itu seperti kopi ya, dia kan bersifat diuretik. Diuretik itu berarti dia akan membuat kita akan sering buang air kecil. Otomatis kan kalau kita sering buang air kecil bisa jadi dehidrasi. Oh oke, Jadi baik. tidak dilarang untuk konsumsi kopi pada saat Ramadan, tapi pilih waktu yang tepat. Oke, mungkin sebaiknya kita minum kopi atau teh itu saat berbuka puasa. Itu jadi meskipun kita minum kopi kan biasa lebih sering buang air kan, tapi kalau sudah berbuka puasa sudah aman tuh bisa nambah cairannya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi mengenai aman gak sih Enervon C ini untuk orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu mungkin seperti mah dan juga lain sebagainya. Kami akan segera kembali. Smart Listener kembali lagi dari Jalan Hertasning, tepatnya kami berada saat ini di samping Hotel Amaris di parkiran dari Hotel Amaris dan masih dalam Ramadan on the street bersama dengan Enervon C. Kita juga masih bersama dengan Dr. Risma Wahyuni selaku praktisi kesehatan dan Mas Jamaluddin Nai selaku lokal area marketing profesional PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Dengan tema kita yakin sehat menjalani puasa tanpa ragu bersama dengan Enervon C. Untuk hari ini juga kami akan memberikan Rp100.000 untuk 2 penanya terbaik yang komen atau memberikan pertanyaan seputar tema kita hari ini di YouTube dari Smart FM Makassar. Silakan mungkin dari Smart Listener saat ini yang tengah mendengarkan kami memiliki beberapa keluhan mengenai puasa selama puasa karena udah berjalan 12 hari ini. Mungkin ada keluhan atau ingin apa yang ingin ditanyakan terkait multivitamin yang dikonsumsi selama berpuasa, boleh langsung ketik komennya di YouTube dari Smart FM Makassar. Nantinya kita akan bacakan ya, dan juga seluruh pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nanti juga kita akan bacakan dan nanti akan dijawab oleh dokter dan juga Mas Nay. Nah, tadi di sesi awal kita udah obrolin soal sahur yang baik itu seperti apa yang boleh kita konsumsi pada saat kita sahur dan juga buka puasa sebaiknya apa. Kalau berbuka puasa tuh sebaiknya jangan kebanyakan yang manis-manis ya. Tapi kalau mukanya manis boleh lah ya. Tapi kalau konsumsi yang manis-manis jangan karena itu juga kurang baik untuk tubuh kita. Nah saat ini juga kita mau ngomongin mungkin ada beberapa smart listener yang tubuhnya itu mungkin ada beberapa penyakit yang diderita. Nah aman gak sih sebenarnya untuk minum vitamin C untuk orang-orang seperti yang riwayat penyakit mah mungkin, yang gampang naik asam lambung ya. Terus mungkin ada yang punya penyakit
lainnya seperti darah tinggi. Nah itu kan ada beberapa juga makanan yang tidak boleh dimakan secara berlebihan. Nah kalau untuk orang yang berpuasa orang yang berpuasa yang memiliki penyakit MAH itu dok, sebaiknya apa yang harus mereka konsumsi? Yang harus dikonsumsi maksudnya suplemen. Dimakan, sebaiknya Sebaiknya makanannya apa? kalau makanan kan kalau sebenarnya orang yang sakit MAH itu bisa bisa terganggu pencernaannya kan itu karena pola makan yang tidak bagus dan ditambah juga stres. Nah, orang MAH itu bisa konsumsi, bisa berpuasa selama tidak ada keluhan, aman, dan bisa juga konsumsi suplemen multivitamin. Kan di produknya Mas, kan ini ada konsumsi, ada vitamin C yang non acid. Nah, itu kalau mau cari yang vitamin C, cari yang non acid. Ya, cari yang non acid itu aman untuk lambung. Kalaupun sudah cari tidak dapat, bisa konsumsi vitamin C biasa selama sebelum konsumsi vitamin C makan dulu baru konsumsi vitamin C. Kalau misal memang tidak menemukan yang non acid. Oke, berarti kalau untuk penyakit MAH, orang-orang yang punya riwayat penyakit MAH, makanan apa yang harus dihindari? Nah, makanan yang harus dihindari itu makanan yang pedas, kecut, terus yang beras ketan juga, yang banyak-banyak bumbunya juga itu sebaiknya hindari. Nah, yang sering konsumsi setiap hari, apalagi kalau yang anak kos setiap hari cuma mie, Indomie itu sebaiknya dihindari juga. Mas Nay langsung senyum-senyum ya. Enggak sih, untung pas bilang anak kos dokternya enggak ngenengok ke saya gitu kan. Jadi sorry saya enggak ngerasa. Dan juga selain makanan kan hindari stres, karena stres yang berlebih itu bisa menaikkan asam lambung. Oke. Oh ya benar sih, saya setuju sih itu. Kadang memang kalau kita seharian kayak stres gitu, tiba-tiba ini hati kita rasanya kayak agak pedis gitu ya, agak anu. Nah oke, kalau untuk Mas Nay nih, kalau untuk yang punya penyakit riwayat sakit MAH, aman gak sih minum Enervon-C? Aman aja sih sebenarnya, apalagi kita kan punya Enervon aktif yang non asid yang dikatakan sama dokter tadi. Nah itu aman banget buat yang punya penyakit lambung gitu. Jadi tapi saran aku juga sih, karena kan kita lagi di kondisi berpuasa gitu, alangkah baiknya sebelum mengkonsumsi yang namanya vitamin, apalagi sesudah buka puasa ya, yang notabene kita nggak ada isi perut selama 12 sampai 13 jam. Jadi alangkah baiknya isi dulu yang manis-manis maybe kali ya, habis itu setelah 2 jam 3 jam itu kalau misalnya bila perlu gitu kan, kalian konsumsi yang namanya vitamin C, yaitu salah satu dari Enervon C. Nah kalau saya saran juga sih, Enervon C itu kalau ada yang bertanya baiknya dikonsumsi pada saat kapan sih? Nah kalau aku saran itu baiknya dikonsumsi pada saat sesudah sahur gitu. Biarkan kita kan besoknya mau beraktivitas nih, bukan mau tidur. Jadi itu bagus untuk menjaga stamina kita sehari-hari selama beraktivitas dan juga menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kita kan sudah berpuasa dan masih dalam status corona ya di Indonesia gitu. Nah Mas Nay, apa sih sebenarnya manfaat Enervon-C untuk tubuh kita? Nah, selain menjaga daya tahan tubuh kita sehari-hari, itu bisa menambah stamina kita. Nah, untuk yang jaga tahan tubuh itu Enervon C, kalau yang jaga stamina itu Enervon aktif. Oke, baik. Nah itu dia, emang itu adalah manfaat utama yang sangat kita butuhkan saat ini ya untuk menjaga stamina apalagi berpuasa. Nah kalau kita mau misalkan minum vitamin C, lalu kita juga mungkin ada penyakit lain misalkan yang harus juga mengkonsumsi obat-obatan lainnya. Ini aman gak sih diminum bersamaan? Aman, tidak ada masalah. Gak ada masalah Nggak ya? ada masalah ya. Silakan dikonsumsi bersamaan. Kecuali tadi kalau misal mau minum susu ya, susu lah contoh, itu kasih jarak. Karena kan susu juga mengganggu penyerapan. Oh ya, tambahan juga buat yang sakit mah, kalau memang tidak bisa dihindari yang kafein, teh, kopi, kurangi ya. Terus makanan yang produk-produk coklat, kayak misal susu coklat begitu, untuk sementara hindari dulu. Oke. Oh jadi coklat nggak aman ya untuk penyakit MAH ya? Untuk pencernaan itu.
Oh, oke. Ya emang nggak bagus buat Roti coklat. juga, kecuali roti gandum ya. Oke. Karena roti itu kan ada raginya. Mm-mm. Beda kan roti gandum. Jadi untuk sementara selama apa sakitnya kambuh. Kecuali kalau sudah stabil silakan. Tapi kalau bisa jangan keseringan dan jangan berlebihan. Oke, saya juga pernah ini dok sakit mah, mungkin karena faktor stres atau mungkin telat makan, sampai waktu itu ulu hati sakit agak sedikit sesak napas. Itu dia. Iya, Nah, bisa. bisa ya? Bisa sampai gejala sampai ke nyeri dada, sesak napas. Biasanya itu orang-orang pikir kena penyakit jantung, padahal asam lambung yang meningkat, ya Oke. pencernaannya yang bermasalah, lambungnya yang bermasalah. Dikiranya penyakit jantung karena sampai nyeri dada, sampai sesak. Seperti Oh oke, baik. Berarti untuk penyakit yang punya riwayat penyakit mah ini harus lebih hati-hati lagi ya. Iya benar. Terkait makanan dan juga multivitamin yang dikonsumsi. Pastikan untuk mengkonsumsi multivitaminnya yang tidak Yang non asid. yang non Ya, acid bagusnya yang cari konsumsi yang punya non asidnya. Non acid ya. Itu demi kesehatan lambung kita juga dan juga tentu saja puasa kita jadi jauh lebih aman. Kalau yang hipertensi dok, untuk yang punya riwayat penyakit hipertensi nih, apa yang sebaiknya dikonsumsi saat berpuasa? Kalau riwayat hipertensi itu kan selain yang paling sangat dianjurkan obatnya kan, karena kan orang dengan riwayat hipertensi itu sudah minum obat setiap hari seumur hidupnya, itu jangan dilupakan obatnya. Nah kalau makanan, kalau orang hipertensi itu kurangi untuk konsumsi makanan yang tinggi garam, yang asin-asin. Jadi kalau misalnya mau, kayak misalkan kalau biasa orang tua juga cucunya makan apa, anaknya makan apa, cemilan gitu. Perhatikan apa kandungannya, komposisinya ya. Jangan sampai tinggi natrium, tinggi garam dikonsumsi, itu juga tidak bagus untuk orang hipertensi. Oke, berarti ada memang beberapa penyakit yang makanan harus sangat diperhatikan ya, harus sangat dijaga. Apalagi kondisi berpuasa yang seharian tidak makan dan juga minum, memang tubuh kita banyak sekali kekurangan, baik itu cairan, vitamin, nutrisi dan lain sebagainya. Oke, baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di YouTube dari Smart FM. Ini kita akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kandungan Enervon C terutama B kompleks fungsi utamanya apa? Dan bagaimana orang yang berpuasa aktivitasnya sangat tinggi, bagaimana dosis? Oh ini tadi udah dosis yang benar ya, ini dari Irwan Bajo. Kandungan Enervon C terutama B kompleks fungsi utamanya apa? Silakan Mas Nay. Oke, untuk B kompleks itu sebenarnya vitamin yang merangsang sel darah putih ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui untuk sel darah putih itu bisa melawan bakteri sama virus di dalam tubuh ya dok ya, kayak seperti itu. Jadi itu salah satunya untuk vitamin B kompleks itu bisa menangkal virus sama bakteri gitu. Oke, itu untuk virus dan juga bakteri ya. Emang sih ini Smart Listener kalau kita lihat Enervon C kombinasi vitamin C dan juga B kompleks ya, yang komplit banget ini untuk kekurangan vitamin daya tahan tubuh. Waduh, pokoknya lengkap deh di sini. Oke, selanjutnya lagi ada Nur Laila. Bagaimana cara kerja Enervon C di dalam tubuh kita sehingga bisa membantu pembentukan kolagen? Waduh, ini ada pembentukan kolagen nih di dalam tubuh. Dan saya juga sering naik asam lambung. Makanan apa saja yang harus dihindari? Nah, siapa nih yang mau jawab nih? Mas Nay dulu nih. Coba aku dulu. Vitamin C dengan kolagen sebenarnya sepupu jauh sih, kalau bisa dibilang sepupu jauh. Jadi masih ada kaitannya tapi sedikit gitu. Tapi kalau untuk mengenai kolagen itu sebenarnya lebih banyak berbicara di vitamin E ya. Oke. Karena pembentukan kolagen itu dipengaruhi oleh vitamin E di dalam tubuh. Jadi dia itu merangsang yang namanya fibroblast dalam tubuh sehingga produksi kolagen kita meningkat. Tapi jika dikaitkan dengan vitamin C, sebenarnya vitamin C itu untuk antioksidan aja sih sebenarnya. Oke, Gitu. jadi ini sangat berbeda ya. Ya. Enervon C dengan membantu pembentukan kolagen. Jadi di Enervon C ini sama sekali tidak membantu untuk pembentukan kolagen ya, karena Iya, beda ranah sih, beda vitamin gitu. Beda vitamin. Dok, ngomong-ngomong soal kolagen, makanan apa emang ya yang mengandung kolagen? Kalau tadi kan vitamin E nih ya. Kalau dalam makanan yang bisa membantu pembentukan kolagen, makanan apa tuh dok?
Salah satunya B2 kali ya yang banyak kolagennya. Itu tapi di antara B2 itu yang non halal itu sebenarnya vitamin E itu bisa kita dapatkan di kecambah-kecambah sama biji matahari. Pokoknya biji-bijian sih banyak yang mengandung vitamin E. Oke. Gitu. Berarti kalau mau nambah kolagen, kita makannya sayurnya banyakin kacang-kacangan kali ya? Ya, kacang-kacangan bisa untuk menambah kolagen dalam tubuh gitu. No, oke, baik. Nah itu dia, saya juga sering naik asam lambung, makanan apa yang harus dihindari? Nah tadi udah dijawab ya sama dokter, menghindari yang pedas, jangan terlalu pedis. Terus mungkin gorengan ya, kalau masih panas jangan dimakan. Tunggu Apalagi- dingin dulu, Apalagi pas dari wajan terus masuk ke bla 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 gitu, jangan. jangan ya, harus dingin dulu baru dimakan. Ada lagi nih Hadijah, keren nih acaranya, mulai usia berapa bisa mengkonsumsi Enervon C? Usianya sebenarnya kita ada punya range sih. Enervon C Plus itu dari usia 2 tahun udah bisa mengkonsumsi Enervon C Plus karena kan mengandung vitamin A, B, C, D gitu yang bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Terus untuk usia lebih lanjut kayak seperti remaja, teenager itu udah bisa mengkonsumsi yang namanya Enervon aktif. Karena itu bagus untuk pembentukan sel-sel darah putih dalam tubuh dan juga bisa menambah aktivitas sehari-hari kita karena kan Enervan aktif itu untuk yang punya aktivitas lebih di luar gitu. Nah kalau untuk Enervon C yang biasa itu untuk yang karyawan swasta atau maybe di atas usia 23 tahun ke atas gitu. Tapi kembali lagi untuk kadar vitamin yang kita butuhkan sebenarnya berapa sih? Itu kembali lagi. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngecek itu bisa aja. Tapi karena mungkin kita malas kali ya, jadi ya kondisikan di tubuh kita aja. Kalau misalnya kita perlu nih untuk mengkonsumsi vitamin C yang ukurannya 500 mg itu silahkan bila perlu ya. Tapi kalau misalnya kita masih kayak ya udah saya cukup aja deh karena selain saya konsumsi makanan yang seimbang, saya juga konsumsi kok buah-buahan gitu. Tapi kalau misalnya kita perlu nih merasa perlu ya udah konsumsi yang namanya multivitamin. Oke, benar. Tapi kalau saya sih sarannya better kita minum multivitamin deh karena semuanya di dalamnya udah lengkap ya. Udah ada B kompleks, sudah ada vitamin C-nya. Apalagi kalau tubuh kita ini mau dipakai bekerja seharian yang memang membutuhkan tenaga fisik yang ekstra, sebaiknya mungkin mengkonsumsi vitamin. Yes. Pertanyaan berikutnya, kandungan Enervon C yang paling penting mudah diserap oleh tubuh. Apakah juga bisa dipadukan dengan madu? Sebenarnya bisa aja sih ya. Tapi saran saya kurang tahu menjawab sih. Tapi kalau untuk penyerapan dalam tubuh karena madu kan punya zat sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya itu boleh aja tapi jangan dibarengin gitu. Kasih jeda-jeda aja dulu. Biarkan ya masuk ke dalam tubuh karena tubuh kita itu semacam mesin ya. Anggaplah mesin kopi gitu kan yang mana dulu nih yang mau saya cetak gitu. Jadi alangkah baiknya diseling-selingin aja dulu, tapi masih bisa. Jadi kalau mau minum vitamin sama madu, mungkin madu dulu atau vitamin dulu dok nih sebaiknya? Sebaiknya kan kalau anggap ini sahur, bangun tidur minum madu dulu. Madu dulu, setelah madu kita makan. Nah setelah makan baru konsumsi multivitamin. Oke, itu dia. Jadi dijeda ya, jangan dicampur karena mungkin dia berpikir yang effervescent itu. Yang larut Langsung dalam menyerap dalam air. air. Oh iya. Mungkin maksudnya itu boleh nggak dicampur madu? Jangan deh, baiknya jangan gitu kan. Takutnya kan kandungannya itu bercampur-campur, takutnya malah jadi toksik gitu di tubuhnya. Jadi satu aja dulu gitu. Oke. Kalau misalnya kalian perlu gitu ya udah baru konsumsi yang namanya multivitamin effervescence. Oke. Ada juga nih yang suka sekali minum air hangat-hangat. Boleh nggak sih effervescent itu pakai air hangat? Enggak, jangan. Jangan Jangan pakai ya? air hangat. Ya, air yang normal aja sih pakainya. Yang dingin banget juga airnya jangan? Jangan, yang biasa-biasa aja lah. Oh oke. Kayaknya kan biasanya seger nih kalau airnya air dingin gitu, air es misalkan. Terus pakai itu effervescent dilarutkan, itu jangan ya, sebaiknya airnya yang Normal aja suhu, gitu. normal ya, jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin. Biar manfaat dari vitaminnya dapat Ya, diserap benar. tubuh juga dengan baik. baik. Benar. Nah ini dok, kalau makan nasi dalam jumlah banyak waktu sahur apakah berpengaruh dengan aktivitas belajar saya esok pagi? Nah kalau kita makan nasi dalam jumlah banyak, maksudnya gizinya tidak seimbang,
berpengaruh sih. Jadinya kan cepat ngantuk, gampang ngantuk. Jadi sebaiknya pada saat sahur itu konsumsi mulai dari karbohidrat, serat, sayuran, buahan, protein itu yang seimbang ya. Karena kita memerlukan asupan nutrisi gizi yang sehat dan berkecukupan untuk bisa beraktivitas dalam bulan Ramadan. Kalau berlebihan juga kan kurang bagus. Oke. Ada lagi nih, sering makan tape. Apakah berbahaya, Dok? Sering makan tape. Sebenarnya kalau memang tidak ada masalah dengan lambung, tidak ada riwayat sakit mah silakan. Cuman kalau memang ada riwayat mah pencernaan lagi bermasalah, sebaiknya jangan dulu ya, karena itu bisa mempengaruhi lambung, mempengaruhi asam lambung dengan makan tape. Kalaupun memang mau sekali, sebaiknya konsumsi dulu ini, makan berat dulu, nanti setelah itu baru konsumsi tape. Tape. Nah, Apalagi kalau bisa jangan berlebihan karena kan takutnya nanti tape kan itu fermentasi. Ya, ada Nah, alkoholnya takutnya ya, ada Dok, ya. alkoholnya nanti pusing, jadi agak mabuk begitu. Oke. Apalagi kan biasa tape dicampur es buah ya. Iya, enak banget sih sebenarnya. Cuman ya jangan berlebihan yang seperti dokter yang tadi. Tahu-taunya kan tapenya satu panci gitu kan, besok-besoknya mabuk. Apalagi alkohol dalam tubuh kita kan tahan selama 40 hari ya. Takutnya makan tape secara berlebihan, maunya kita puasanya diterima sama Tuhan, tahu-taunya, oh sorry ya kamu udah makan tape jadi saya nggak terima. Jadinya ketapean deh. Heeh. Apalagi tape kan itu dari beras ketan. Nah, kalau orang yang punya riwayat sakit mah kan sebaiknya jangan konsumsi Jangan beras konsumsi. ketan, apalagi kalau lagi bermasalah lambungnya. Oke, nah itu dia. Sebaiknya jangan deh. Pokoknya apapun itu sesuatu yang berlebihan sangat tidak baik. Baik, betul. ya, baik itu makanan dan juga bekerja. Kalau berlebihan semuanya tidak bagus untuk tubuh kita. Benar. Oke, ini juga ada beberapa juga dari mungkin dari smart listener juga yang saat ini menjalani puasa. Ini pencinta olahraga, jadi dia senang sekali olahraga. Nah, sebaiknya di waktu-waktu apa kita melakukan olahraga pada saat berpuasa, Dok? Pada saat berpuasa kan bisa dilakukan olahraga, mulai dari olahraga yang intensitas ringan sampai sedang. Itu kalau misal mau dilakukan sebelum buka bisa setengah jam lah sebelum buka. Atau bisa pada saat setelah berbuka, setelah mendapat cukup asupan energi silakan. Oke, sebaiknya kalau sahur itu memang kita di jam berapa sih? Kan ada yang sahur jam 2, ada yang sahur jam 3 nih. Kalau sebaiknya jam berapa tuh? Sebaiknya sahur itu di akhir waktu. Jadi menjelang subuh, apalagi kita ini untuk sahur di akhir waktu. Oke, mungkin sekitar jam 4 Jam ya. 4 ya, kalau aku agak agak agamais dulu dikit ya guys Iya, boleh. ya. Itu jam 4 ya, itu dianjurkan. Kalau misalnya jam 2 sama jam 3 itu nggak dianjurkan dalam agama, bukan sahur. Tapi makan tengah malam gitu. Oke, nah itu dia. Itu makan tengah malam berarti ya. Jadi jam 4 karena kenapa jam 4 itu juga tubuh kita di situ nantinya juga kan ada mungkin habis makan ada yang langsung tidur, ada juga yang langsung beraktivitas. Mungkin Iya, waktu yang benar. tepat ya. Ya itu jam 4 sih udah tepat banget sih, udah anjuran agama juga sih jam 4 mulainya untuk sahur. Oke, dan di situ selain kita makan, jangan lupa juga konsumsi multivitaminnya biar puasanya. Nah, gimana tuh, Dok? Kalau misalkan ada yang habis sahur terus dia olahraga. Capek dong, capek. Iya Itu sih. jawaban yang sangat Iya, cerdas. Iya sih, Dan ini capek. kan Tapi jadinya- ada beberapa loh juga yang olahraga Enggak. terus habis itu dia mandi ke kantor tetap puasa. Iya, tapi kan jadinya gampang dehidrasi, gampang lemas. Jadi Ya, tidak disarankan. Tidak disarankan ya. pada saat Ramadan. Bagusnya kalau memang ternyata mau olahraga sebelum berbuka setengah jam. Setengah Oke. jam sebelum berbuka. 30 menit sebelum berbuka puasa bolehlah olahraga. Olahraganya juga yang ringan-ringan aja ya. Ya nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu push gitu kan. Cari Iya. body goals gitu. Jangan ini deh naik sepeda dari sini sampai ke Banting Murung ya kan. Meninggal sampai di sana. Itu kayaknya kejauhan deh kalau begitu. Jauhan, say. Iya. Oke, nah itu dia. Jadi olahraga juga boleh, olahraganya yang ringan-ringan aja karena tubuh kita kekurangan cairan, otomatis kalau kita habis olahraga pastinya kita lemes ya. Nah, smart listener, di sini
Iya, di sini juga kita selain kita talk show, di sini juga ada booth dari Enervonse. Jadi seluruh smart listener mungkin yang oh iya mendengarkan siaran kita, saya mau beli deh vitamin, boleh langsung mampir juga di sini untuk beli vitaminnya karena kita juga menyediakan. Nah, selain di sini di mana aja boleh kita temukan Enervonse? Untuk Enervonse bisa kalian temui di minimarket terdekat ya, yang udah menjamur di Makassar dan juga ada di apotik-apotik terdekat. Jadi easy to get sih untuk Enervonse yang mungkin pada saat pandemi kekurangan mau cari Enervonse susah, tapi sekarang kita udah tersedia banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau Enervonse udah tersedia di minimarket dan apotek terdekat, silahkan datang. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Karena ini waktu juga menunjukkan sesaat lagi ya, kita sudah mendekati waktu berbuka puasa. Untuk dokter, ini nanti silahkan kami mempersilahkan untuk bisa memilih 2 pertanyaan terbaik. Nanti kita akan memberikan hadiah sebesar Rp100.000 yang boleh langsung nanti diambil di kantor Smart FM Makassar. Sebelumnya kita mau di penghujung acara nih apa sih tips ya, tips untuk orang berpuasa, makanan yang dikonsumsi sebaiknya apa selama berpuasa apalagi beraktivitas bekerja. Silakan Dok. Tips-tips lah untuk puasa biar bisa beraktivitas yang bagus. Yang pertama itu jangan lewatkan makan sahur ya, jangan lewatkan makan sahur karena itu bisa memberi asupan energi untuk kita bisa beraktivitas selama di bulan Ramadan. Yang kedua itu penuhi kebutuhan cairan ya. Kenapa? Supaya kita tidak gampang dehidrasi. Yang ketiga itu makan yang cukup. Nah, makan yang cukup ini dalam artian jangan misal pada saat berbuka istilahnya kalap, jadinya gampang begah atau orang yang misal ada riwayat sakit mah tiba-tiba perutnya bermasalah. Jadi konsumsi makanan yang cukup, terus kurangi konsumsi yang manis-manis ya. Jadi kalau misal secukupnya saja, misal es buah atau pisang hijau, terus misal nanti dikasih jeda sesaat lagi baru konsumsi makanan berat atau bisa setelah selesai tarawih. Karena konsumsi yang manis-manis yang berlebihan, apalagi yang dari gula pasir itu kan tidak bagus untuk tubuh yang nantinya bisa kenaikan berat badan. Nah terus olahraga yang ringan, yang seperti tadi olahraganya bisa 30 menit sebelum berbuka atau setelah berbuka, setelah mendapat cukup asupan energi, terus tidur yang cukup. Kenapa tidur yang cukup? Karena kalau tidur kita kurang, itu kan akan mempengaruhi kinerja otak yang bisa menghambat aktivitas kita sehari-hari. Oke, baik. Nah itu dia tips selama Ramadan dari Dr. Risma. Kalau dari Mas Nay apa nih dari Enervonse tips dan juga saran selama menjalani puasa? Oke, tips saya yang pertama itu jangan ikuti gaya hidup saya yang nggak sahur pada saat subuh, pokoknya jam-jam sahur lah gitu. Karena pada saat sahur kita berpuasa itu membutuhkan asupan gizi yang lengkap juga kayak seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Dan kalau misalnya kalian butuh yang namanya vitamin, silahkan dikonsumsi. Bila perlu konsumsi Enervonse 1 kali sehari gitu. Nah itu dia dari Mas Nay. Dan untuk hari ada promo nggak sih kalau belanja langsung Enervonse di Hertasning sini? Ada, kita bisa dapat harga yang lebih terjangkau sih dari tempat yang lain gitu. Dan juga di sini kita ada gimmick juga kalau misalnya ada pembelian sekitar 50.000 akan mendapatkan gimmick berupa pouch. Wow, jadi untuk seluruh smart listener yang mungkin saat ini melintas di Jalan Hertasning, terus membutuhkan vitamin, multivitamin yang pas dan tepat sekali untuk selama menjalani puasa, langsung boleh mampir ke sini, Enervonse akan memberikan hadiah menarik. Yes, benar banget. Dan hari ini kita ada bagi-bagi takjil juga ya, Enervonse dengan Smart FM. Wow, thank you Mas Nay. Betul sekali apa yang sudah disampaikan Mas Nay. Jadi sore hari ini di Ramadan on the Street, selain kita talk show, kita juga akan membagikan takjil kepada seluruh pengguna jalan yang melintas di Jalan Hertasning. Lebih tepatnya saat ini kita berada di samping Hotel Amaris di parkirannya. Baik, terima kasih banyak Dok, terima kasih banyak Mas Nay. Ya, sama-sama, makasih. Sehat selalu. Amin.
Amin. Dan selamat menantikan berbuka puasa. Dan untuk 2 orang yang sudah memberikan pertanyaannya di YouTube dari Smart FM Makassar, kita akan memberikan hadiah sebesar Rp100.000. Ini yang pertama, selamat untuk Irwan Bajo ya. Yang pertanyaannya vitamin Enervon C terutama B kompleks fungsinya apa? Dan yang kedua adalah Nur Laila yang tadi juga sering naik asam lambung ya. Oke, silakan untuk mengambil hadiahnya di kantor Smart FM Makassar. Dan nantikan kami akan hadir kembali lagi di tanggal 27 April hari Rabu, nanti akan hadir di parkiran Amaris Petarani. Benar banget. Dengan tentu saja dengan pembahasan yang lebih seru, dan kalau misalkan Smart Listener mau ngasih pertanyaan lebih dulu, boleh nih langsung chat di kolom chat dari YouTube Smart FM Makassar. Baik, selamat menantikan berbuka puasa, dan dapat saya sampaikan saat ini laporan terakhir nih, saat ini Jalan Hertasning terpantau padat ya. Kalau tadi di awal acara ramai lancar, kayaknya saat ini sudah mulai padat. Ada beberapa ruas titik mungkin yang sudah mengalami kemacetan karena volume kendaraannya bertambah. Banyak banget orang-orang yang sudah pulang bekerja dan akan ke tempat berbuka puasa. Baik, kami akhiri acara kita sore hari ini. Saya Priscilla Rini pamit undur diri, sehat selalu untuk Anda semua dan sukses untuk kita. Sampai jumpa.